Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita berada di minggu kelima Prapaskah atau Minggu Judika. Pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk menghayati kembali penderitaan Tuhan Yesus Kristus dengan menyangkal diri dan memikul salib. Dalam minggu ini kita juga diajak untuk melihat karya Allah yang nyata di dalam kehidupan kita saat ini. Dan oleh karena itu kita diminta juga untuk membuka hati kita berbela rasa terhadap sesama kita. Dan pada saat ini, manakala kita diberi kesempatan pada minggu yang terakhir di bulan Maret, kita kembali bersama-sama beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita. Sesungguhnya ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekiranya di antara kita banyak yang melupakan peran kita sebagai seorang ayah, hari ini menjadi momen bagi kita untuk berdoa bagi istri dan anak-anak kita. Sebagai seorang ibu, kita berdoa bagi suami dan anak-anak kita. Demikian juga sebagai anak-anak, kita berdoa bagi saudara kita, bagi orang tua kita. Sehingga ibadah pada minggu hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk saling menguatkan dan saling memulihkan satu dengan yang lain sebagai anggota keluarga, khususnya juga sebagai bagian dari keluarga besar Jemaat Hosana Kuanji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berangkat dari situasi yang saat ini sedang berkembang, kita menelisik kembali batin kita. Saya yakin di antara kita banyak yang sedang mengalami kebimbangan, kekhawatiran, bahkan juga rasa tak berdaya oleh karena begitu beratnya problem, masalah yang ditimbulkan oleh karena penyebaran virus COVID-19 ini. Namun saat ini kita kembali melihat, sekiranya situasi yang tiba-tiba ini terjadi, apakah kita masih tetap percaya pada Tuhan? Apabila rencana kehidupan kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan, berantakan atau bahkan ketika kita harus kehilangan segala sesuatu, apakah kita masih mampu memuliakan Allah bahkan di dalam kesakitan, penderitaan, atau pergumulan? Situasi yang sama pernah dialami oleh Daud. Dalam Mazmur minggu hari ini, kita boleh melihat kesaksian seorang Daud. Di dalam Mazmur 43 ayat 5, Mazmur ini bercerita bagaimana Daud berteriak, berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, minggu ini Daud mengawali renungan kita dengan menceritakan keberadaannya yang sangat terjepit. Sedemikian terjepitnya sehingga dia merasakan bagaimana jiwanya begitu tertekan dan gelisah. Saat itu Daud berada pada posisi yang sangat sulit. Di bawah pengejaran Raja Saul
Bahkan ketika dia terusir oleh anaknya sendiri Absalom, Daud begitu rindu untuk keadilan Tuhan dan dia ingin pulang ke bait Allah di Yerusalem untuk kembali memuji Allah. Kata-kata yang memperlihatkan iman Daud terdapat dalam ayat yang pertama kalau kita perhatikan dalam Mazmur minggu ini. Daud sangat yakin betul bagaimana Allah itu adalah Tuhan yang amat adil. Dengan rasa percaya yang sangat kuat kepada Tuhan, Daud memohon kepada Allah. Karena Daud tahu persis apa yang akan dia peroleh ketika dia datang kepada Tuhan. Saudaraku, bukankah kita juga sedang mengalami situasi yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh Daud? Begitu banyak di antara kita yang merasakan terhimpit, terjepit oleh situasi kita saat ini. Banyak saudara-saudara kita yang mulai dirumahkan atau bahkan mengalami pemutusan kerja. Banyak di antara kita juga yang harus berjuang untuk hidup dan bisa bertahan. Banyak di antara kita juga yang masih berada dalam bayang-bayang untuk bisa sembuh dan pulih dari sakit penyakit mereka. Saudaraku, inilah realita kehidupan kita. Banyak cara yang kita usahakan untuk pulih. Namun Daud mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Inilah juga yang selaras digaungkan oleh Ibrani. Di dalam bacaan kita, Ibrani 13, kita melihat bagaimana penulis Ibrani dengan kuat dan keras mengatakan bahwa percayalah kepada Kristus secara rohani. Kita melihat karya Kristus secara spiritual, bukan dengan kasat mata. Kehadiran Kristus dimaknai dengan mata spiritual, mata rohani. Karya Kristus melawat kehidupan kita. Meskipun kita mengalami penderitaan, namun Kristus tetap ada bersama dengan kita. Ibrani pasal 13 ayat 12 sampai 14 mengajak kita untuk melihat bagaimana kehidupan beriman kita di tengah-tengah tantangan zaman. Dan penulis Ibrani ini juga menekankan bahwa kita tidak boleh menggantungkan diri kita pada kehadiran fisik Yesus. Karena sesungguhnya Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dan karena itu Ibrani pun mengajak kita untuk berefleksi bahwa sesungguhnya bukan dunia ini yang menjadi tujuan akhir kita, melainkan kota Allah yang kekal di seberang sana. Selama kita ada tinggal di dunia, sesungguhnya setiap kita pun pasti pernah merasakan badai kehidupan. Semisal ada orang yang bertahan secara fisik, namun tidak kuat menahan dengan pikiran. Ada orang yang mampu bertahan secara ekonomi, namun dalam kehidupan keluarga mereka mengalami pergumulan. Dengan demikian kita bisa melihat realita kehidupan saat ini, bahwa sesungguhnya firman Tuhan ini sangat relevan dengan apa yang kita alami sekarang. Ketika bentuk badai kehidupan yang beragam dirasakan oleh setiap kita, manakala kita mengalami kesusahan, penderitaan, ingatlah bahwa semuanya itu pasti berlalu. Bahkan ketika kita mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, sesungguhnya itu juga sifatnya sementara. Saudaraku, sebagaimana Daud yang percaya dengan iman kepada Allah, bahwa Allah lah satu-satunya tempat perlindungan dan kekuatan, sebagaimana penulis Ibrani juga mengingatkan kita untuk bersandar
dan hidup di dalam Kristus secara rohani, maka saat ini pun kita diajak untuk melihat pergumulan demi pergumulan kita secara rohani. Bahwa sesungguhnya setiap kesulitan yang kita hadapi akan membentuk kita, akan mendidik kita. Karena Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Setiap orang yang kemudian mempertanyakan perlindungan Allah, keadilan Allah, mungkin saat ini pun kita menanyakan hal yang sama. Di manakah Allah? Ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan yang muncul bagi saudara-saudara kita yang sedang terpapar COVID-19 atau mereka yang sedang berjuang di rumah sakit untuk menyembuhkan dan memberikan perawatan medis kepada mereka yang terkena virus COVID-19 ini. Di manakah Tuhan? Saudara-saudara, saya percaya mereka menjerit, mereka meminta pertolongan. Demikian juga dengan saudara-saudara kita yang harus menerima kenyataan kehilangan pekerjaannya, kesulitan ekonomi, bahkan kesulitan untuk bertahan hidup oleh karena perekonomian yang semakin buruk karena pengaruh penyebaran COVID-19 ini. Mungkin di antara mereka pun sedang menjerit dan bertanya, Tuhan, di manakah keadilan-Mu? Saudara, sesungguhnya keadilan Allah tetap ada sampai saat ini. Allah berkarya kepada setiap kehidupan manusia. Pergumulan yang kita hadapi saat ini, percayalah, hanya sementara. Semua pasti akan berlalu. Dia tetap melindungi kita. Dia tetap menjaga kita. Karena itu, sebagai orang-orang beriman, kita pun diajak untuk turut berpartisipasi, melakukan karya Allah di tengah-tengah dunia. Apa yang kita bisa lakukan? Mari kita mulai belajar hidup sehat. Mari kita mulai belajar menjaga kebersihan. Mari kita mulai belajar untuk peduli dengan sesama. Gerakan untuk tinggal di rumah saja bukanlah sebagai slogan semata, tapi menjadi sebuah sikap kepedulian kita terhadap sesama. Untuk menunjukkan keadilan Allah di tengah-tengah kehidupan kita dengan sesama. Ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing, bukan berarti gereja libur. Gereja melakukan kegiatan ibadah di rumah-rumah bersama dengan keluarga sesungguhnya menunjukkan bentuk kepedulian, bentuk mewujudkan karya Allah lewat keberadaan kita yang membangun dan peduli dengan sesama. Karena itu, ketika kita meminta perlindungan dari Tuhan, kita pun juga harus bergerak, kita pun harus berperan aktif, kita pun harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Ketika kita memiliki kerinduan yang sama, maka percayalah, perlindungan Allah sungguh nyata. Keadilan Allah sungguh terlihat. Sungguh karya Allah bekerja sampai saat ini. Ketika penulis Ibrani dengan kuat menyampaikan pesannya untuk kita bertanggung jawab dalam tugas panggilan kita terhadap dunia di mana kita ada, maka pada momen ini pun kita diajak untuk kembali melihat kesungguhan hati kita, kepedulian kita dengan sesama, bersikap solider untuk bersama-sama memerangi penyebaran COVID-19 ini. Sehingga bersama dengan pemerintah kita juga dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kerinduan yang sama jugalah yang menggerakkan setiap kita untuk bersama-sama saling menguatkan, saling memulihkan. Dan momen inilah juga menjadi momen penyatuan hati kita untuk bersama-sama menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena baik di dalam ruang ibadah maupun di rumah-rumah, Tuhan hadir di setiap hati orang yang berjumpa dan rindu untuk bertemu dengan Dia. Ingatlah bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Saudaraku, saat ini bila saudara merasa khawatir dengan situasi yang sangat tidak ramah ini, bila saudara saat ini sedang merasa terbeban oleh berita-berita yang membawa kekhawatiran dan keputusasaan, bila saat ini saudara sedang mengalami pemutusan pekerjaan atau situasi ekonomi yang mulai terpuruk, bila saat ini kita merasa terancam dan terombang-ambing oleh badai kehidupan, ingatlah, kita tidak sendiri. Saudara tidak sendiri. Saudara dan saya, kita bersama-sama, kita berjuang untuk sembuh dari situasi yang tidak pasti ini. Selama segenggam harapan dalam tubuh ini masih mencoba untuk bertahan, selama di dalam setiap tarikan nafas masih terdengar sayup doa permohonan dan minta keadilan Allah turun dalam kehidupan, maka sesungguhnya Tuhan hadir. Percayalah, Tuhan hadir sampai saat ini. Tuhan itu maha baik. Dia tidak pernah pergi. Dia selalu ada untukmu, untuk saya, untuk kita, untuk semua orang. Karena kita percaya, kita semua akan baik-baik saja. Kita akan pulih. Mari kita membangun diri untuk segera pulih. Mari kita membangun rasa solider. Mari kita membangun kepedulian. Mari kita membangun ketaatan sebagaimana Kristus telah meneladankannya bagi kita. Karena sesungguhnya Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin.